You took my love and gave it back. It's yours to leave, but it won't keep me from this heart attack. And I'll try to carry on again. I never really knew that it was so right. Bapak David Rudianto. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Bro, materi dulu. Ya, teman-teman, saya udah pernah sharing di sini 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Tahun 2015 ya saya sharing ya. Kalau nggak salah. Tahun kemarin saya belum, pokoknya saya naik UM saya sharing gitu ya. Ya kemarin ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa. Nah teman-teman, ini saya mau ceritakan background saya atau pengalaman saya di Prudential nih. Background saya atau mau ceritain pengalaman saya join Prudential Oke. Background saya teman-teman. Jadi gini teman-teman, saya ini dari dulu, dari waktu SMA saya udah hidup sendiri ya. Jadi saya, kalau teman-teman tahu kota Sumbawa itu Pulau NTB kan ada 2 pulau, Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok ya. Nah, jadi waktu SMA saya pengen banget SMA di luar pulau, sekolah di luar pulau, jadinya saya pindah ke Lombok dan saya ngekos di sana waktu itu ya. Jadi saya ngekos di rumahnya, maaf ya teman-teman ya, di rumah orang, kalau di Lombok itu kan banyak orang Bali ya, jadi saya ngekos numpang di rumahnya orang itu waktu SMA. Nah, terus waktu SMA itu teman-teman saya waktu itu kelas 1 SMA saya waktu itu masih agak-agak labil-labil sedikit teman-teman ya. Nah terus setelah itu teman-teman, setelah kelas 1 SMA saya banyak belajar dari teman-teman saya kumpul-kumpul sama mereka. Akhirnya uang saya kebanyakan habis untuk saya hura-hura sama mereka waktu itu. Jadi itu background saya sedikit waktu saya SMA. Terus waktu selesai SMA saya kuliah di Surabaya. Terus habis kuliah di Surabaya di Petra, ngekos di Petra juga. Akhirnya lulus 3,5 tahun. Terus habis itu saya pernah kerja, jadi saya lulus bulan 2 Februari ya. Terus bulan 4 saya join Prudential. Nah, gimana cara bisa saya ketemu Prudential? Saya ceritanya begini, waktu itu ketika saya join di ada suatu perusahaan forex teman-teman ya, mata uang asing. Tahu ya teman-teman ya? Nah, itu teman-teman, di mata uang asing itu saya waktu itu kerja di sana. Akhirnya saya disuruh nelfon orang terus ya. Terus saya nelfon orang terus, akhirnya nggak dapat nasabah sama sekali. Akhirnya ada akhir bulan Maret itu ada satu nasabah yang datang ke perusahaan forex, marah-marah teman-teman sama salah satu marketing di situ ya. Marah-marah sama salah satu marketing. Akhirnya saya berpikir, wah bahaya nih bisnis ini, nanti saya dicari-cari sama orang. Saya pikir, nah kebetulan pas momennya bulan akhir Maret, saya ditelepon sama seseorang ya. Saya ditelepon sama orang, halo bro, ini aku Ricky dari Prudential, aku mau kasih info kamu tentang bisnisnya Prudential. Nah akhirnya saya mau ketemu sama Ko Ricky teman-teman waktu itu ya. Singkat cerita saya ketemu sama dia di kantinnya Plaza BRI. Waktu itu Prudential masih di Plaza BRI ya. Saya ketemu di kantinnya Plaza BRI, saya diceritain Prudential. Income-nya Ko Ricky waktu itu 99 juta teman-teman satu bulan ya. Akhirnya saya bilang, wah gila ya kalau 99 juta. Wah, saya masih bangga-banggain tempat saya teman-teman waktu itu. Saya bilang, loh kok saya di forex ini katanya bisa income-nya 10 juta, 20 juta katanya. Ya bro, gini-gini. Cuma kalau Ricky itu orangnya, dia nggak menjelekkan pekerjaan orang lain. Dia memuji. Nah,
Itu trik kita untuk merekrut orang teman-teman. Jadi kita nggak boleh menjelekkan pekerjaan dia. Nah itu dia. Oke. Nah setelah itu saya waktu itu ikut GL, jadi saya nggak bisa ikut fast start. Akhirnya waktu sebelum ikut GL, sebelum ikut jadi gini, saya tuh ujian di Prudential, saya disertifikasi sejak 24 April 2014. 23 April 2014. Saya join sekolah aplikasi itu tanggal 7 April. Nah, setelah 7 April sampai 24 April, itu saya 23 April, saya ditemani canvassing sama Koriki. Saya diajarin canvassing ke Pasar Atom, ke PTC, kemana dan semana ya. Wah, akhirnya ada yang mau dimintain kontak, mau dimintain kontak. Ternyata saya kira gampang teman-teman. Ketika saya follow up, nggak ada yang mau, ya, nggak ada yang mau. Akhirnya saya bilang sama mama saya, "Mah, ini ada waktu itu sebelum itu, Mah ada kuku-kuku nih yang ngerekrut saya di bisnis di Prudential." Nah, kenapa saya nggak terlalu percaya Prudential teman-teman? Karena waktu itu teman saya ada namanya ada si A, dia merekrut saya waktu saya kuliah semester 5 kalau nggak salah. Ya, dia merekrut saya, income-nya waktu itu dia liatin saya 600.000 satu bulan. Nah, dia bilang, "Ih, lumayan Taufik, kita kan anak kuliah, terus dapat dari Prudential 600.000 katanya ya." Dia digabung di salah satu kantor, saya nggak usah sebutin kantornya. Akhirnya dia bilang, "Oh," terus akhirnya sekarang teman saya itu udah nggak jalan lagi di Prudential. Saya bilang, "Oh, kok kecil sekali, income-nya 600.000. Sedangkan Koko ini income-nya 99 juta, kan jauh sekali teman-teman." Saya kira bisnis Prudential nih bohong-bohongan, ya kan? Setelah itu, saya ketika join di Prudential, saya ditemani Koriki, saya merasa kok susah sekali ya. Maksudnya canvassing itu susah sekali teman-teman. Karena Koriki sebelum pas waktu training saya dia bilang, "Bro, kamu liatin kontak BBM-mu, dulu kan zaman BBM, ya, HP BlackBerry. Coba kamu liatin BBM-mu bro, siapa yang bisa diprospek dan siapa yang bisa diajakin jadi agen." Nah, akhirnya saya lihat keluarga saya semua nggak ada yang mau teman-teman waktu itu, ya. Jadi saya malas sudah itu teman-teman. Akhirnya tapi nggak apa-apa, setelah ujian waktu itu saya pada saat ujian teman-teman saya dibayarin sama Koriki loh teman-teman. Waktu itu ujian AJI berapa ya dulu? 100. Enggak, dulu agak mahal deh. Sama syariah dulu. 250. Ya kalau nggak salah 250 deh ya. Akhirnya dia bayarin saya waktu itu, "Kok gimana ya bayarnya?" Saya bilang gitu, "Oh ya nggak usah, nggak apa-apa bro, tak bayarin bro." Dan gitu. Akhirnya saya dibayarin waktu itu AJI 250.000 sama Koriki. Akhirnya saya tes Prudential dan akhirnya wah saya di ruangan Prudential tuh saya nyontek-nyontek teman-teman HP waktu itu. Ya kan ada teman saya juga. Akhirnya saya lulus juga Prudential ya kan. Nah, soalnya gini teman, saya singkat cerita juga, saya kenapa juga mungkin nggak bisa kerja ikut orang ya, karena saya IPK juga minim. Jadi IPK saya waktu kuliah itu cuma 2,83, nggak sampai 3 IPK saya. Waktu itu dikirain orang kan lulus 3,5 tahun cum laude nih, ya kan? Ternyata nggak cum laude. Jadi IPK saya cuma 2,8. Jadi mungkin karena itu juga saya nggak bisa kerja ikut orang, ya. Tapi waktu itu sempat saya ditawari kerja di Bank BI dulu, belum jadi Maybank. Jadi waktu itu namanya BI Maybank. Dulu sempat saya ditawari kerja situ, gajinya 4,7 teman-teman satu bulan. Tapi harus training 3 bulan, kontrak 3 tahun. Kalau selama 3 tahun ini saya keluar kena denda 75 juta. Nah saya nggak mau waktu itu. Tapi tinggi loh, gajinya 4,7. Wah saya sampai diteleponin terus teman-teman. Jadi ternyata kalau di bank itu teman-teman IPK tuh nggak bermasalah. Tapi dia melihat cara ngomong kita, maksudnya dari gestur kita kayak gitu loh teman-teman. Mungkin dilihat saya dari itu mungkin saya nggak tahu ya. Terus habis itu saya tolak waktu itu. Terus sampai Koriki bilang, "Bro kamu ada ditawarin kerja ya di satu perusahaan?" Terus saya bilang, "Ada sih Pak, ada sih kok." "Oh tapi kamu nggak terima bro?" "Enggak sih Pak, aku bilang gitu." Nah akhirnya mungkin dari situ dia percaya sama saya bahwa saya bisa di Prudential. Makanya dia terus temanin saya ya sampai saat ini. Dan komentar ya. Nah teman-teman, saya mau ceritain lagi masalah saya kuliah ya, dari saya kuliah ya. Nah teman-teman, kalau anak muda kayak saya itu ababil nggak? Labil nggak? Pasti labil dong ya. Nah itu udah biasa teman-teman kalau labil ya. Nah anak muda boros biasa nggak teman-teman? Biasa, itu udah biasa sekali ya. Wih makannya mahal-mahal nih ya kan? Terus saya kuliah, minta duit orang tua udah biasa juga teman-teman, bener gak? Ya. Tapi kalau
udah tahu cara cari uang, uangnya dihemat-hematin, ya. Nah, teman-teman, frustasi karena waktu itu kurang duit. Waktu saya kuliah, ya, waktu itu saya dikasih, nanti saya ceritain bentar lagi. Nah, teman-teman, waktu kuliah saya saking iritnya saya makan ini waktu itu, ya. Makanan sehat, nasi gratis dari kos, bener nggak teman-teman? Telur dulu cuma 1.000, bener nggak ya? Terus sama mie dulu 1.500 satu bungkus. Jadi satu kali makan cuma 2.500, ya. Nah, jadi kayak gini saya untuk irit teman-teman waktu itu, ya. Nah, terus ini waktu saya SMA juga. Jadi SMA teman-teman, ke SMA bayangin tahun 2007, ya. Saya punya uang belanja dulu 750.000 satu bulan. Waktu tahun 2007, ya. Nah, kan saya gratis dari kos juga, tempe 1.000 dulu dapat 4, sekarang nggak boleh. Ya, 1.000 cuma dapat 2, ya. Tahu isi 1.000 dapat 2 dulu kalau ya, soalnya ada isinya, bener nggak teman-teman ya? Nah, teman-teman, saat kuliah waktu itu uang belanja saya cuma dikasih 3 juta, bener ya? Uang bayar kos 1,2 di Petra, ya. Bayar internet kos 100.000, mau tak mau kita harus pakai internet. Karena ngerjain tugas, ngerjain apa nggak bisa ya. Biaya makan sehari berapa? 25.000, bisa nggak makan 25.000 sehari ya? Hah? Nggak bisa. Masa nggak bisa? Saya bisa loh. 25.000 berarti sebulan cuma 250.000 ya. Beli kebutuhan sabun, sampo, DLR 100.000, bisa nggak ya? Bisa ya, 100.000 ya. Ini udah sampo, sabun ya, untuk cuci muka, oke? Mandi sehari sekali cukup. Hah? Oke, ngafe sama teman 1 bulan sekali. Ya, 200.000 siang jatahnya. Ngafe, di pom kafe berapa sekali keluar? 200.000 ya. Oke, berarti sebulan cuma boleh sekali tol ya. Sisa uang cuma 650.000. Kalau minum Oke. sendiri kan parkir toh. Berarti tabungannya berapa? 150. Tapi jangan lupa belum shopping baju nih. Ya teman-teman ya. Jadi uangnya itu belum shopping baju lagi, belum shopping apa ya kan? Teman-teman ikut fashionnya teman, bener nggak? Ya, kita pasti melihat lingkungan. Karena kalau kita sendiri nggak bagus, nanti lingkungannya nggak nyatu sama kita, bener nggak? Ya, akhirnya mengikuti seperti itu, akhirnya nggak ada juga yang ditabung, oke? Nah, teman-teman, kalau 3 juta satu bulan, berarti kan 1 tahun kuliah kan mengeluarkan biaya 36 juta 1 tahun, bener ya? Mama saya. Jadi dari tahun 2010 saya masuk, 2014 saya keluarkan. 3,5 tahun berarti keluarin 126 juta. Tambah uang per semester berapa? 8,4 juta 1 semester 6 bulan. Berarti 7 semester udah 58 juta 800. Oke, sorry ya teman-teman, hitung-hitungannya banyak. Ya. Nah, 3,5 tahun kuliah dan uang 7 semester berarti ditambah. Bener ya? Berarti keluarin berapa? 184 juta. Berarti kurang lebih kalau SD SMA kira-kira jadi 300 juta kurang lebih. Nah, teman-teman, berarti kalau saya income-nya 3 juta di satu perusahaan, berarti nggak cukup juga untuk biaya hidup. Kalau misalkan kita punya income 3 juta juga. Nah, agen-agen yang income-nya cuma 1 juta, ya, cuma 2 juta, itu rawan pasti akan keluar dari Prudential. Bener nggak? Kalau agen apalagi cuma 1 juta, terus berapa bulan lagi dia nggak dapat nasabah, keluar nggak? Keluar, merasa bukan passion. Betul ya? Nah, oke ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman, kalau dia income-nya 3 juta di Prudential, kan bebas waktu nih, itu agak jarang dia bisa keluar. Karena kenapa? Udah hampir sama dengan UMR. Jadi dia merasa kerja ikut orang juga sama gajinya. Bener nggak? Ya, tapi kok cuma gaji 1 juta, 500.000, itu masih keluar masuk, keluar masuk. Nah, nanti kalau dia udah keluar, nasabahnya lab semua, wah, ngerusak persis tensi lagi. Bener nggak? Ya, kebanyakan terjadi kan seperti itu. Nah, makanya kita harus merekrutnya orang-orang yang memang yang oke, yang memang bisa jalan di bisnis ini. Nah, dan saya dulu merasa ketika saya rekrut orang, semua orang bisa jadi kayak saya. Ternyata enggak, teman-teman. Ya, jadi begini. Saya kira misalkan saya rekrut William, wah William ini jago kan, masih juga kan, bisa dia jadi kayak saya. Belum tentu. Bisa jadi, mungkin William ini saya rekrut, dia bisa jadi main referensi. Kita harus ngikutin dia punya struktur, dia punya cara prospeknya, benar. Nah, kalau kita nggak bisa ngikutin itu, kita pasti nggak bisa bimbing dia dan dia nggak cocok sama kita. Nah, kalau dia orangnya canvassing, ya kita harus temani dia canvassing, benar nggak? Kalau dia nggak bisa canvassing, kamu
pasangan pasti nggak mungkin bisa. Saya kira dulu orang tuh semua bisa jadi kayak saya, ternyata enggak. Gitu. Saya salah mindset dulu. Saya kira orang yang saya rekrut anak muda, laki dari luar pulau bisa diajak ke passing kayak gitu nggak juga teman-teman. Gitu. Ya. Jadi banyak juga yang merotol ya. Oke teman-teman ya. Nah, jika Anda melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan banyak orang, Anda akan dibayar rata-rata seperti banyak orang, teman-teman. Ya, jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, misalkan nih teman-teman, kita ngerjain sesuatu yang dikerjakan admin misalkan, kita akan dibayar sama dengan admin itu, teman-teman. Nah, ketika saya 2 bulan join, saya 2 bulan setengah saya join, saya sudah start lab di Prudential waktu itu. Ya, saya sudah start lab. Jadi waktu itu Ko Ricky bilang, bro kamu mau Milan apa Tokyo? Saya bilang, Pak yang mahal yang mana? Yang Milan. Ya udah Milan aja. Gitu ya kan? Akhirnya udah jalan 4 bulan join, double start lah. Ya itu akhirnya agak santai waktu itu. Nah kalau anak muda sudah income banyak, santainya minta ampun. Bener nggak? Comfort zone. Income baru 2 bulan, 3 bulan join udah 8 juta, 10 juta. Wah comfort zone waktu itu teman. Waktu itu saya masih kos ya. Akhirnya di kos saya main game, main apa. Kan saya gamer maniak banget nih waktu itu ya. Jadi teman-teman kalau Dota sama saya jago banget nih ya. Nah waktu itu saya main itu tapi tidak sempat sampai Dota 2 bro ya. Nah akhirnya cuma Dota 1, akhirnya saya join akhirnya saya sudah nggak main game itu lagi. Waktu itu laptop saya jual semua waktu saya agent ya. Saya merasa saya harus fokus di Indonesia. Saya sampai jual laptop saya waktu itu ya. Jual laptop saya beli kecilan untuk prospek. Saya jual untuk beli prospek. Terus habis itu teman-teman setelah saya join Prudential, saya merasa waktu itu saya gini, waktu setelah saya lulus 23 April, nah setelah 23 April saya ditemani Ko Ricky kan pasti ke pulau saya waktu itu, ke kota saya ya. Jadi nasabah saya teman-teman ya, maaf ya, nasabah saya bukan orang Chinese kebanyakan, nasabah saya malah orang Arab kayak gitu teman-teman. Nasabah saya umi-umi, aba-aba, itu kebanyakan nasabah saya kayak gitu ya. Nah ketika 12 hari saya pulang ke Sumbawa ya, 12 hari saya dapat 99 juta api waktu itu. Nah sampai 12 hari sih, 7 hari lah ya, 7 hari dapat 99 juta api. Wah langsung saya jadi top nih di kantor Rising Star. Wah agent baru nih, misalnya gitu temennya. Wah agent baru join langsung 100 juta apinya. Wah gila nih, ya kan? Akhirnya waktu itu saya pulang lagi ke kota saya tinggal di sana. Kan kota Sumbawa tuh kecilnya setengah mati teman-teman. Teman-teman tahu Citraland? Nah kota Sumbawa tuh besarnya kayak Citraland. Tapi saya bisa startup loh di sana loh. Bayangin teman-teman, saya bisa startup. Nah jadi waktu itu saya jam 9 pagi udah keluar rumah nih. Ya, jam 9 pagi keluar rumah, jam 12 siang, jam 1 siang saya pulang lagi ke rumah saya makan. Ya, akhirnya saya keluar lagi setelah makan. Nah, saking dekatnya satu pulau itu, sampai makan pun saya pulang ke rumah loh. Bayangin, kalau Surabaya pulang ke rumah tidak mungkin, karena jauh. Di Sumbawa itu, saya makan pun pulang ke rumah saya dulu. Habis itu saya keluar lagi. Gitu teman-teman. Nah, jadi saya prospek orang seperti itu setiap hari. Nah, akhirnya ada closing. Akhirnya waktu itu sebelum saya PCC waktu itu saya tidak nyangka juga saya PCC karena waktu itu waktunya tuh cuma 12 hari. Saya PCC, kalau Ricky bilang, bro ada perpanjang nih Presiden Cabinet Club sampai 12 hari. Karena kan dulu sampai bulan 9 harusnya Milan ya. Perpanjang 12 hari sampai tanggal 15 Oktober. Nah, akhirnya saya kejar waktu itu teman-teman. 12 hari 150 juta saya kurang. Nyampe waktu itu 12 hari ya. Akhirnya saya pulang waktu itu. Nah saya lanjut lagi ya. Nah teman-teman, nah misalkan nih teman-teman, kan itu saya kerja keras banget nggak ngejar PCC saya. Kerja keras toh. Nah tapi ada orang di luar sana. Di sini ada yang belum full time nggak dari di Prudential? Ada yang belum full time? Hah? Pak Antoni. Nah ada yang belum full time mungkin mbak ini, mbak-mbaknya ada? Hah? Full time ya? Ada yang nggak full time nggak? Hah? Ada yang nggak full time? Satu orang aja, katakan. Hah? Masnya? Mas kerja apa mas? Hah? Apa?
nggak kira-kira? Kerja keras nggak? Maksudnya di kantor kerja keras. Oke. Nah, saya kerja keras di Prudential sama orang yang kerja keras juga. Nah, teman-teman, apa bedanya kita kerja keras ya? Ini namanya kita kasih tahu ya. Menurut Anda, apakah pekerjaan Anda bisa membuat sukses ketika Anda bekerja keras? Hah? Nah, maaf teman-teman ya, kenapa office boy kerja keras juga nggak bisa sukses? Kenapa? Padahal dia udah kerja keras nih. Hah? Orangnya atau kendaraannya? Oke. Nah, misalkan dia bilang, oh sukses nih, ya berapa lama? Benar nggak? Ya. Nah, misalkan nih, ada nggak orang jadi, maaf ya teman-teman ya, orang jadi OB, terus tiba-tiba langsung pindah pekerjaan jadi direktur, nggak mungkin dong. Jadi dari OB pertama terus tiba-tiba jadi manajer kan nggak mungkin, ya. Nah, teman-teman, jika menurut Anda pekerjaan Anda tidak membuat Anda sukses, mengapa Anda terus mengerjakan hal tersebut? Ada orang nih teman-teman, ya, kerjain terus kerjaan itu, tapi nggak sukses-sukses. Padahal dia pengen sukses. Kenapa teman-teman? Kenapa dia terus melakukan pekerjaan itu? Kalau dia sudah tahu di situ dia nggak sukses. Nyaman. Hah? Ya, oke. Nah, teman-teman, bekerja keras dengan kendaraan yang salah dan berkeinginan untuk sukses itu sama aja bohong, teman-teman. Ya. Nah, menurut teman-teman, jadi tukang parkir kerja keras nggak? Oke. Office boy kerja keras kan? Sapu jalanan kerja keras dong. Admin kantor kerja keras nggak? Supir pribadi kerja keras dong. Nah, kenapa mereka nggak bisa sukses banget gitu loh? Saya punya rumah 1M, punya ini, kenapa nggak bisa? Padahal sama-sama kerja keras. Nah, kebanyakan orang yang jadi agent di Prudential, orang nggak mau susah-susah dulu. Tapi orang mau yang instan. Mau langsung, gajiku langsung 2 juta, gajiku 3 juta. Nah, kenapa banyak teman-teman kita dari Prudential pindah ke perusahaan asuransi lain? Karena diiming-imingin gaji. Gitu. Saya juga pernah diiming-imingin gaji. Nanti digaji, oh ya udah nanti 1 tahun saya gaji ya kamu ya. Gaji dengan sama dengan kamu di Prudential. Gitu. Ya, jadi sama saya banyak tawaran teman-teman dari tak tahu ya, dari Generali ada, dari S-Life ada. Itu banyak teman-teman, nanti dikasih gaji pokok sama dia. Nah, nanti teman-teman dari gaji pokok itu kalian disuruh kejar targetnya. Nah, nanti kalau targetnya sudah nggak nutup, kalian udah nggak dikasih gaji lagi. Gitu. Nanti banyak agen-agen kemarin yang pindah, minta kembali lagi, leadernya udah kamu terima. Karena agen-agen yang pindah pasti attitude-nya jelek. Gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau seandainya tukang parkir dikasih gaji bulanan 20 juta 1 bulan, mau nggak jadi tukang parkir? Hah? Mau nggak? Kalau jadi office boy income-nya 20 juta 1 bulan, mau nggak? Hah? Office boy income-nya 20 juta loh, Mbak. Loh. Oke, nah teman-teman, ketika orang-orang ini dikasih gaji tinggi, ya, saya teman-teman ya, jadi office boy income-nya 50 juta per bulan, saya mau. Kenapa kalian nggak mau? Gengsi, ya? Bener nggak? Di agen asuransi gengsi juga loh, jadi agen asuransi. Bener nggak? Ketika kita tawari orang, aku ngajakin kamu di bisnisnya Prudential nih, oh jadi agen ya kok ya? Ya nggak? Biasa orang jadi agen ya? Oh enggak, ini aku mau ngajakin kamu. Banyak kan berbelit, bener nggak? Padahal ujung-ujungnya jadi agen. Nah, dia merasa agen tuh gengsinya setengah mati. Tapi dia nggak tahu income agen itu berapa kalau jalan di Prudential. Gitu loh, maksud saya, ya. Nah, teman-teman. Nah, ini, jadi waktu itu 12 hari, saya lanjut lagi. Saya waktu itu 12 hari, kurang 150 juta api saya kejar di Prudential. Waktu itu kurang 12 juta. Jadi api saya waktu itu masih berapa ya kemarin? Pokoknya saya tebus PCC itu 840 juta api plus bonansa. Jadi bonansa saya jadi 1 miliar 78 juta. Kan PCC kan 1008 ya. Kalau nggak salah dulu ya. 1008. Terus saya plus bonansa jadi 1078. Tembus dari PCC saya dari 84 yang PCC, dari 74 orang yang PCC, saya urutan 73 teman-teman. Saya selalu dapat yang akhir-akhir gitu teman-teman. Waktu itu NLC Kuala Lumpur ya, yang se-Jawa Timur tahu nggak? Ya,
Kemarin urutan 46, saya urutan ke 45. Selalu saya dapat yang akhir-akhir gitu teman-teman ya. Nah, terus ternyata yang paling tinggi waktu itu Presiden Kabinet Kerja 3 miliar apinya. Terus ada lagi di bawah saya ternyata 750 juta api sudah PCC waktu itu. 750 juta kan harusnya double Starbucks, bener nggak? Dulu dia PCC waktu itu teman-teman. Oh Pak, banyak banget Pak bonanza Pak. Iya, waktu bonanza saya submit katanya. Kayak gitu. Nah, terus Koriki itu tahu ketika bulan-bulan yang ada bonanza. Koriki itu. Dia pintar, oh bro bulan ini kayaknya ada bonanza bro. Nah, tak masukin pas bonanza. Gitu. Oke, teman-teman? Ya. Nah, teman-teman. Menurut saya, nah ini dari pengalaman saya di Prudential ketika saya jualan Prudential. Ya. Nah, saya mau ceritakan lagi tentang saya merekrut orang. Ya, jadi hari ini kita bahas dua tentang saya selling tadi. Ya, tapi saya belum tahu cara kasih tahu saya teknik selling saya. Ya. Sama saya merekrut orang. Kenapa saya suka merekrut orang? Nah, nanti saya kasih tahu kenapa saya suka merekrut daripada saya menjual sekarang. Ya. Nah, ketika kita rekrut orang, kita punya kriteria, teman-teman. Ini kriteria saya mencari orang yang kriteria agen star, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita bahas agen itu ada 4 tipe, ya, agen mandek, agen melulu, agen standar, sama agen star. Ya, jadi kita bahas aja yang agen star aja, ya. Nah, kalau agen star, teman-teman, ya, dia itu pasti semangatnya tinggi banget, ya, semangatnya tinggi. Terus yang kedua, memiliki tanggung jawab yang tinggi, ya. Tidak banyak alasan, disuruh ini ikut, suruh ini ikut. Wah, banyak agen yang disuruh sudah jadi agen, disuruh dalam training nggak mau. Terus ada kemarin agen nih, teman-teman ya, tiba-tiba dia kirim KTP ke saya. Ada teman saya, oh, Fed, kok David ini saya mau jadi agennya Prudential lagi dong, coba tolong cekkan aktif lisensi saya. Wah, saya bilang, saya tanya, oh ya oke bro, nah yang penting kamu mau di training ya bro. Kok bisa nggak saya jadi agen tapi nggak mau training? Caranya gimana? Ya kan? Ya gimana kamu bisa nawarin produk? Nah setelah saya bilang, bro nggak bisa bro, kamu kalau jadi agent, aku nggak mau agent yang abal-abal, aku bilang gitu. Aku mau agent yang profesional bro, yang jelasin nasabah juga oke. Aku bilang gitu sama-sama sama dia. Terus, oh gitu ya kok. Oh ya sudah kok tak pikir-pikir lagi. Besoknya tak follow up lagi, cuma di read doang teman-teman. Dia jadi nggak mau training, jadi agent tapi nggak mau training. Silakan teman-teman kalau mau ambil itu nggak apa-apa kok, ya. Nah, terus teman, tidak ngomong doang, agent star itu. Tidak ngomong doang, oh kejar ini, tapi semua nggak tercapai. Terus selalu berpikiran positif, itu agent star menurut saya. Oke? Memiliki motivasi yang tinggi, oke? Punya tujuan yang kuat. Ini udah biasa diterangin sama leader. Komitmen terhadap pekerjaan, oke? Mudah dibentuk, yang penting itu. Follow leader, tidak mudah menyerah, ya. Udah biasa. Mengejar target melebihi sistemnya Prudential, itu yang paling penting. Ya, kalau dia nggak mengejar target melebihi sistem Prudential, sama aja bohong. Nanti dia, misalkan nih targetnya cuma 180 juta api, pasti orang yang nggak dapat. Tapi kalau dia melebihi itu dia pasti dapat, karena targetnya lebih besar. Oke? Nah, terus siap untuk berubah. Oke, teman-teman, ya. Nah, cara untuk jadi agent star bagaimana? Kan itu kriteria, ya, kriteria menjadi agent star. Kriteria agent star. Nah, kalau cara untuk menjadi agent star itu ada juga, ya. Caranya apa? Sering ikut training. Oke? Konsisten jam kerja minimal 8 jam per hari, sangat disarankan untuk lebih. Oke? Tidak masalah dengan 1001 penolakan. Ya? Ada yang sudah 1001 penolakan di sini? Hah? Membuat standar goal yang tinggi dan konsisten untuk mencapainya. Ya? Tidak pernah mengenal kata lelah, teman-teman. Ini cara untuk jadi agent star. Cinta dan menikmati pada pekerjaan, itu penting sekali. Oke? Tidak pernah malu, malas, menyerah. Ya makanya 3M katanya orang ya. Monitoring diri sendiri, itu paling penting. Jadi kalau leader nggak chat ya nggak masalah gitu loh. Ya kamu mungkin leader ada kesibukan lain ya kamu cari jalan sendiri. Oke?
Nah, berani mengambil resiko atau berani gagal. Nah, orang yang tidak berani ambil resiko pasti tidak bisa sukses teman-teman di bisnis ini. Sorry. Gitu. Ya. Percaya diri itu paling penting. Ya. Kalau kita nggak percaya diri di depan orang, kelihatan kita masih agen baru. Tapi kalau kita percaya diri, kita kelihatan agen yang sudah lama. Jadi teman-teman, tak kasih tips satu lagi ya. Kalau teman-teman di sini masih baru atau baru 1 tahun, bilang aja teman-teman udah 3 tahun, udah 4 tahun, nggak masalah teman-teman. Ya, jadi misalkan orang tanya, loh Fit, kamu berapa lama jadi agen? Saya kan baru 3 tahun nih di Prudential, benar nggak? Baru 3 tahun. Saya bilang, oh saya udah 5 tahun, oh di Prudential. Saya bilangnya gitu. Kan emang dia ngecek kita dari kapan kan nggak mungkin. Yang penting kita udah seperti orang yang udah 5 tahun di Prudential. Ya nggak? Ya. Tutup saja telinga dan lanjutkan. Jadi orang-orang yang bilang apapun, kita tutup saja dan kita lanjutkan bisnis ini. Dan banyak orang yang mencemooh saya waktu saya kuliah, dia bilang saya, bro, Fit kamu tiap hari main game online, kayak nggak ada masa depan waktu itu. Teman saya bilang gitu, karena gini teman-teman, memang sih kayak nggak ada masa depan saya pikir. Karena gini, saya kuliah jam 8 pagi, ya, kan sampai jam 11 siang tuh, betul ya biasa. Terus lanjut lagi jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, di sela-sela itu saya sempatin main game lagi loh waktu itu. Jadi saya kan kuliah kan pulang pergi jalan kaki. Udah saya pulang dulu. Jadi saya nggak ikut makan sama teman saya. Soalnya makannya di Cito kan mahal teman. Di Cito sekali makan 20-30 ribu. Yang penting saya makan di rumah sendiri. Ya nggak? Saya makan pulang ke rumah supaya saya nggak keluar uang. Padahal saya bilangnya ya memang karena mau irit kan nggak mungkin saya bilang nggak bro mahal kan nggak enak. Ya, saya punya trik lain. Oke, saya menolak. Harus bisa mandiri agar bisa survive dimanapun. Kalau kita nggak mandiri teman-teman, kita dilepas ke Ambon, dilepas ke Papua, nggak bisa loh. Ya, coba sekarang aku lepas nih, misalnya satu agent tuh di Papua, dia nggak mungkin bisa jadi kayak saya, karena dia nggak bisa canvassing. Ya, nah, teman-teman, oke sudah tahu cara jadi agent star? Udah ngerti cara jadi agent star? Oke ya. Nah, teman-teman, kalau orangnya agent star, orangnya pasti bisa closing big case nggak? Kalau dia sudah ini memenuhi ini. Tapi kalau dia nggak memenuhi ini, ya dia nggak memenuhi ini, dia nggak bisa jadi agent star, dia nggak bisa closing big case. Nah, caranya closing big case apa teman-teman? Pilih pasar yang tepat, ya. Gunakan teknik yang tepat, gali kebutuhan nasabah dan gunakan umpan yang tepat, sama jadi financial planner bukan salesman. Oke? Nah, kalau kalian pasar yang nggak tepat, tekniknya nggak tepat, nggak bisa closing besar. Nah, jadi teman-teman di sini jangan pernah jual premi ya, tak kasih tahu ya. Jangan pernah jual preminya asuransi. Oh, minimal berapa? 500 ribu. Jadi orang pilihnya 500 ribu. Kalian jual kamar. Pak, bapak kalau maaf nih, bapak masuk rumah sakit, mau kamar yang berapa? Gitu. Bapak nanti masuk rumah sakit. Kita, kalau saya teman-teman banyak orang bilang begini kan, jangan langsung bilang orangnya, misalnya gitu ya. Banyak orang nggak bilang gini, jangan langsung bilang orangnya nggak enak. Kalau saya bilang orangnya langsung. Soalnya kenapa? Dia takut sendiri. Kalau dia takut, dia kan pasti ngiming-ngiming setiap malam, bener nggak? Nah, kalau saya bilang, Pak, saya ini ada Pak namanya Pak Ali, dia masuk rumah sakit, mau kamar yang mana kan? Bukan dia di dalam situ, maksud saya. Tapi kalau saya bilang, Pak, Ko, maaf nih Ko ya, maaf Ko, kalau Ko masuk rumah sakit, mau kamar yang mana? Jadi kan dia tahu, dia sendiri pilih. Kalau dia bilang Pak Ali ya orang nggak ngerti. Gitu. Oke? Kalau dia pilih sendiri, oh mau kamar yang mana? Oh saya mau kamar pokoknya. Kalau saya teman-teman sekarang ada tabel rumah sakit. Saya ambil semua brosur RKZ, ya, RKZ Siloam semua tak ambil. Terus tak liatin semua sama dia. Kok ini logo kamar kelas satunya Siloam segini sekarang. 800 ribu. Kok kalau di mitra keluarga gini, kok kalau di rumah sakit Premier HCOS begini. Kan dia sudah bisa mikir teman-teman. Benar nggak? Kalau rumahnya di daerah timur dia pasti ke HCOS atau mitra keluarga Kenjeran. Pasti itu udah pasti.
Gitu. Nah kalau di barat di mana? Di National Hospital, tapi itu mahal banget rumah sakitnya. Masa VIP-nya 2 juta, gitu. Oke, biasanya saya nggak sarankan di situ, masuknya bahaya nanti, lebihnya banyak, ya. Oke ya, teman-teman. Mengapa kita harus jadi leader? Nah itu lagi. Tadi kita closing di case, kenapa kita harus jadi leader, teman-teman agent ya? Kenapa kita harus jadi leader? Kenapa? Karena jadi leader memiliki kebanggaan kita tersendiri. Oke? Kita dipercaya bukan hanya untuk selling, tetapi mulai belajar mengelola tim, bisnis kecil-kecilan kita bilang. Oke? Memiliki overriding lebih besar. Ya, otomatis overriding kita pasti lebih besar dari seorang leader. Oke? Ya? Nah, teman-teman, kalau kita jadi leader, sekarang cuma ada 2 level, AAD dan AD. Kita nggak usah hitung Apple agent, itu sudah semua masuk perusahaan asuransi, pasti mulai dari agen, ya. Oke, teman-teman ya. Waktu saya UM aja saya ditawarin posisi apa ya waktu itu di Generali ya. Saya lupa waktu itu, saya ditawarin posisi apa, pokoknya tinggi lah, teman-teman waktu itu ya. Akhirnya saya bilang, kok gimana cara bisa saya sukses di Generali? Nanti saya ulang lagi dari awal nih. Sedangkan nasabah-nasabah saya kan udah banyak. Nanti kepercayaannya kita di mana? Ada saya maaf ya teman, ada saya punya sepupu ya. Wah pindahnya banyak kali loh. Sudah dari AXA, Generali, sekarang Tokyo Marine. Gimana tuh nasabahnya teman-teman? Hei kok kamu pindah-pindah terus nih? Gimana nih saya ngeklaim ya kan? Nah, waktu itu ketika tawari saya Prudential, dibilangnya Prudential paling bagus, bener nggak? Sekarang malah pindah-pindah, ya kan teman-teman? Nah itu kepercayaan nasabah udah hilang, gitu. Kita sudah nggak ada kejujuran di depan nasabah, gitu. Makanya nasabah saya ada yang jatuh cinta sekali sama saya, ngeklaim kanker, kemoterapi itu sudah sampai berapa kali sama saya, teman-teman? Gitu. Padahal udah lewat 2 tahun loh sama saya. Layani terus teman-teman sama saya, gitu. Sampai dia cerita ke orang-orang di sekelilingnya, wah gila Prudential ganti saya gini. Yang sebenarnya jelek itu kan bukan perusahaannya teman-teman, tapi agennya. Benar. Makanya kita mengedukasi nasabah kita dengan benar pasti bisa. Ya. Nah, saya ini kan lagi sebentar maaf teman-teman, saya lagi sebentar kan AD. Ya. Nah, kenapa kita harus jadi AD? Harus cepat jadi AD? Karena saat berpikir saya AD adalah titik aman pertama dalam bisnisnya Prudential. Oke, kalau kamu masih UM, maaf ya teman-teman ya, masih UM, banyak loh UM yang patah jalan juga di Prudential, banyak loh. Gara-gara apa biasanya UM patah jalan? Persistensi, gitu. Bener nggak teman-teman? Kalau persistensi sudah mempengaruhi UM, dia pasti akan pindah-pindah perusahaan asuransi, gitu. Ya, nah makanya kita kenapa harus posisi paling aman kita harus AD sebenarnya, menurut saya. Karena kalau kita sudah AD, meskipun maaf teman-teman nggak punya tim, teman-teman jualan sendiri, offering-nya besar loh, gitu. Ya teman-teman ya, oke. Jadi kalau teman-teman AD offering lebih besar, kalian nggak mungkin keluar lah dari bisnis ini, gitu. Oke. Tapi kalau teman-teman masih agen, UM, wah itu jangan rawan sekali keluar di Prudential. Ya. AD menunjukkan bahwa kita adalah pebisnis bukan salesman. Oke? Kalau kalian sudah naik AD, berarti tim kalian besar nggak? Pasti besar dong. Maksudnya ada tim lah kalau sudah naik AD. Tapi kalau kalian masih UM, masih tim kalian masih belum besar, gitu ya. Jika tidak AD akan menurunkan semangat untuk sukses, gitu. Oke? Terus AD adalah langkah awal untuk menjadi leader yang besar, teman-teman. Ya, jadi AD itu adalah langkah awal, berarti baru nanti punya kita AD 1, AD 2, AD 3 dan sebagainya. Ya. Nah, teman-teman, jangan malas untuk bersusah payah, jangan malas untuk selalu belajar hal baru dengan kondisi yang tidak pasti. Nah, teman-teman kalau meskipun kita di Prudential nggak pasti loh income-nya. Maksudnya, misalkan jadi agent nih, ya kan nggak pasti income-nya. Siapa tahu nggak dapat nasabah, benar nggak? Nah, kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita mindset kita karya apa? Kan kita konsep kita pebisnis teman-teman, benar nggak? Kalau kita pebisnis kita nggak boleh takut, gitu. Dia sampai berdarah-darah pun nggak masalah, gitu. Oke teman-teman ya. Nah,
Teman-teman, 1000 impian dengan satu cara merupakan hal yang mustahil. Ya, satu impian dengan 1000 cara mencapainya kan pasti terwujud, teman-teman. Betul? Ya. Jadilah orang yang fokus pada tujuan besarmu, bukan hanya bermimpi, karena mimpi tanpa tindakan nyata adalah semu, teman-teman. Gitu. Oke? Ya, jadi kalau kalian punya 1000 impian tapi cuma satu cara ya nggak bisa. Contoh, maaf nih teman, karyawan gajinya 5 juta, mau beli rumah 4 miliar, 2 miliar, bisa nggak? Nggak bisa. Ngumpulin DP-nya susah nggak? Susah. Ketika ngumpulin DP, rumah naik nggak harganya? Naik. Nggak sesuai dengan gaji, kenaikan gaji cuma 10%, kadang 6% ya. Atau 10% apa 6% ya mas ya? 6% ya sekarang. Gitu. Sedangkan properti naiknya 10-20%. Cara bikin DP rumah gimana? Ya cari pekerjaan lain yang bisa buat DP rumah. Jangan di kerjaan itu terus ya, nggak bisa. Harus keluar. Gitu. Nah, banyak anak-anak muda yang saya rekrut di bisnis ini, anak-anak muda, anak-anak lulus kuliah dari job fair. Saya cari dari job fair. Mereka nggak punya tujuan menurut saya. Maksudnya mereka dibilang, oh yaudah, mungkin tak tahu ya mama jadi mungkin, nih kamu cari kerjaan aja di luar, cari pengalaman, nanti lanjutin perusahaannya mama. Benar nggak? Pasti begitu. Nah, sedangkan melanjutin usaha orang tua, kebanggaannya itu nggak ada, gitu loh. Kebanggaannya itu nggak ada. Nah, sedangkan saya misalkan ya teman ya, mama saya buka salon di Sumbawa, masa saya jadi tukang potong rambut? Kan nggak mungkin teman-teman, ya nggak? Karena bukan bidang saya di situ. Itu. Anak-anak sukanya desain interior, terus disuruh sekolah dokter, ada loh. Karena kesuruhan mamanya, nggak bisa, nggak passion di situ soalnya. Gitu. Nah, tapi passion itu ketika kita sudah dapat duit dari kerjaan itu, kita pasti akan jadi passion. Gitu loh. Contoh, kita kalau teman-teman bilang saya passion tak di dunia asuransi, nggak passion sebenarnya. Karena duitnya oke, makanya saya jadi passion. Saya belajar jadi passion gitu loh. Oke? Ya. Nah, teman-teman, tidak boleh hidup karena kita melihat masa lalu, ya. Yang kita fokusin adalah dari masa lalu kemarin, apa yang bisa kita pelajari dan agar kedepannya tidak kita terjadi lagi. Ya, misalnya masa lalu kalian apa, kalian akan mengubah itu. Mengubah masa lalu kalian menjadi apa? Kesuksesan. Nah, nanti kalau kalian sudah sukses, misalkan teman-teman kalian udah hina kalian, ketika kalian sudah sukses, hinaan itu akan jadi bagus lagi nanti, nggak akan jadi hinaan lagi. Gitu. Banyak teman-teman saya yang sudah nggak temanan sama saya itu banyak loh. Karena saya di dunia asuransi itu banyak. Ketemu David pasti ngomongnya di asuransi. David pasti ngomongnya asuransi, ya nggak? Gitu. Makanya saya buktikan saya sukses dulu di Prudential. Gitu. Tanpa harus ada mereka. Nah, ada teman saya, teman-teman, IPK-nya 3,9. Saya ajak join di bisnis ini. Saya ajak canvassing 3 kali udah KO. KO dia. Wih, susah ya di asuransi ya. Terus besok saya kontak susahnya minta ampun. Makanya agent baru kadang kalau kita temani canvassing, jangan juga langsung udah agent langsung temani canvassing, jangan. Kalau bisa dari referensinya dulu pelan-pelan. Karena siapa tahu agent baru ini kan mentalnya kita nggak tahu teman-teman. Kita langsung ajak canvassing, tiba-tiba nolak-nolak banyak, dia merasa wah susah ini Prudential nih. Makanya kita harus gali dulu. Oh, kamu keluargamu kebanyakan kerjanya apa ya biasanya? Sepupu-sepupumu. Oh, buka usaha laundry apa? Kan lumayan tuh bisa di prospek ya kan? Baru kita rekrut dia. Gitu. Jangan semua agen, 10 agen kita manjakan passing ya capek. Benar nggak teman-teman? Kalau 1-2 ya nggak masalah toh. Ya memang karena dia mungkin nggak punya referensi. Masa 10